warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyantini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi saya Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Patimura. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk materi teks biografi di unit kerja saya SMK Persada Bagian Informatika Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Siap. Siapa ketua kelasnya? Ayo, sebelum belajar kita mulai dengan doa. Halo semangat teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa Tuhan untuk saya masing-masing dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini, Sultan? Mungkin Faisal sama Ilham. Kenapa dia tidak masuk? Sakit sih kabarnya. Oke, mari kita doakan teman-teman kalian tidak masuk dan mereka sehat dan bisa bergabung dengan kita esok hari. Siapa yang tidak hari ini? Elam. Ella. Kelasnya sudah cukup bersih, saya apresiasikan buat yang pakai hari ini. Dengan kelas bersih kita menjadi nyaman dan enak untuk belajar. Ya. Semangat tidak untuk menerima pelajaran dari saya hari ini? Kurang. Ayo kita lihat SMK. SMK bisa. SMK PPI bisa. Seperti itu, generasi muda harus semangat, ya. Tidak boleh menjadi generasi penerus bangsa, harus semangat. Apalagi kita sedang belajar, itu harus semangat. Kalau kalian semangat juga, insya Allah menerima pelajaran dari Ibu juga semangat. Ada ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa? Oke. Minggu lalu kita sudah membahas teks biografi. Ya, teks biografi. Ada yang tahu apa itu teks biografi? Ada yang tahu? Ya, Ibu silakan. Apa itu teks biografi? Biografi adalah teks yang dari yang bisa suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Ya, suatu tokoh yang bisa kita teladani, ya. Kemudian apalagi selain apa itu teks biografi? Apalagi unsur-unsur teks biografi ada yang tahu? Ya, silakan Anda. Unsur-unsur teks biografi adalah latar belakang keluarga tokoh, latar belakang memiliki tokoh, masalah kehidupannya dalam tokoh. Ya, apalagi selain struktur yang kalian tahu? Ciri-ciri teks biografi ada yang tahu? Silakan Mela. Ciri-ciri teks biografi bisa fakta yang didasari pada pengalaman hidup tokoh, bisa dalam narasi, kemudian alat peristiwa penting yang tokoh, sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Kami juga bisa melihat ciri-ciri teks biografi yang ada tersebut. Ya, apalagi selain unsur, ciri, kemudian kebahasaannya. Kebahasaan teks biografi ada yang tahu? Silakan. Pembahasan teks biografi 1. Menggunakan penanda waktu menunjukkan seperti sejak dan ketika. 2. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. 3. Menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi selain kaidah unsur-unsur ciri-ciri strukturnya ada yang tahu struktur teks biografi? Silakan, Salwa. Struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa Orientasi, kejadian peristiwa penting, kemudian apa lagi? orientasi. Orientasinya. Terima kasih untuk kalian semua yang masih ingat, ya, apa itu teks biografi. Kemudian teks biografi merupakan suatu tokoh yang kalian idolakan atau yang kalian teladani
Apakah di sini kalian mempunyai seorang tokoh idola? Siapa yang mempunyai tokoh? Saya Bu. Ya, Mirja, kamu mempunyai tokoh siapa yang kamu pelajari, yang kamu contoh? Saya sangat menyukai tokoh seorang pengusaha Indonesia Bu yang kenal Yang bernama? Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Oh iya, saya pernah dengar nggak kalian tokoh Yusuf Hamka yang punya story Dia sangat terkenal sekali. Ya, terkenal seperti apa contohnya? Ada dari karya. Dia adalah seorang pengusaha yang hanya sekedar lulusan SMK, tapi dia mempunyai jiwa semangat tinggi untuk memulai suatu usaha yang membuat dia besar, yaitu adalah tol. Oh iya, jalan tol ya. Yusuf Hamka pernah tahu? Dia seorang tokoh yang sangat sederhana. Walaupun dia bos tol, duitnya banyak tapi tidak mau makan di warteg. Ya, saya sering buka di YouTube tokoh. Saya rasa bukan hanya Mirja yang punya tokoh idola. Saya rasa kalian juga pasti masing-masing mempunyai tokoh idola yang menjadi panutan kita. Ya, paham? Ya, pasti masing-masing mempunyai tokoh yang kita sadari. Biografinya, kalau kamu menyukai seorang tokoh, pasti kamu akan mencari latar belakang. Biografinya apa? Latar pendidikannya apa? Kemudian bagaimana dia bisa sukses? Ya, kita bisa mengikuti dari kesuksesan mereka. Mereka rata-rata mengawali dengan kesederhanaan, kemampuan, kekurangan, tapi mereka bisa menjadi orang yang sukses. Jadi yang bisa diteladani sama semua masyarakat. Jadi contoh teladan bagi sebuah masyarakat. Ya. Kemudian di sini kita untuk hari ini kita akan mempelajari tes biografi. Ibu akan memberitahu kalian apa saja dari pelajaran ini. Nanti setelah kalian melakukan tes biografi pada hari ini, kalian akan bisa. Di sini kita menggunakan KD 3014, yaitu pengetahuannya mengenai hal yang dapat dipelajari dari teks biografi. Ya. Kemudian kalian nanti bisa menemukan kembali hal-hal yang dapat dipelajari dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca. Ya. Kemudian indikatornya, nanti kalian bisa menilai struktur teks biografi. Kemudian kalian bisa merinci peristiwa antara lain perjalanan pendidikannya, karakternya, kemudian karirnya yang dialami dalam teks biografi tersebut. Dan keterampilannya kalian bisa merumuskan hal-hal yang dapat dipelajari dari peristiwa tertuang dalam teks biografi tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini adalah kita melakukan kegiatan menggunakan model problem based learning ya. Nanti kalian akan berdiskusi, kalian jawab, penugasan dan presentasi peserta didik mampu menganalisis. Begitu kalian nanti sudah belajar, kita akan berdiskusi, ya. Nanti kemudian kalian pasti akan mampu menganalisis pengertian biografi, kemudian kalian unsur-unsur dari biografi, menunjukkan hal-hal yang perlu kalian dari tokoh tersebut, ya. Sudah siap? Oke. Di sini nanti ibu akan menanyakan suatu PPT, nanti kalian bisa melihat. Di sini ada salah satu contoh biografi yang akan ibu tanyakan, dan kalian juga bisa tahu. Silakan kalian pelajari dan kalian lihat. Silakan kalian lihat sambil yang ibu berikan, PPT yang ibu berikan, kalian simak, kalian boleh mencatatnya. Di sini ada pengertian teks biografi. Kalian catat boleh, kalau yang sudah silakan. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang ya, dari beliau lahir sampai sekarang ini sampai beliau meninggal dunia. Ya. Kemudian dalam teks autobiografi berisikan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ada juga yang ditulis oleh orang lain, tapi kalau itu namanya autobiografi. Tentunya ada orientasi. Bagian awal dari teks biografi adalah orientasi, pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa akan diceritakan. Sudah orientasi, kemudian kejadian atau peristiwa penting. Nomor 2, kejadian atau peristiwa penting. Kemudian nomor 3, reorientasi, yaitu
Bagian ini isi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa pada diceritakan sebelumnya ya. Kita lihat di sini ciri-ciri tes biografi apa saja. Berisikan fakta, disajikan dalam bentuk narasi, kemudian menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan oleh kalian. Di sini ibu ingin menayangkan seorang tokoh pahlawan kita bernama Kapitan Pattimura dari Maluku. Kapitan Pattimura adalah seorang pahlawan dari Maluku. Perlawanan Belanda yang tidak manusiawi membuat dia marah. Dia bernama Thomas Maturesi atau disebut juga Kapitan Pattimura. Ya, dia seorang pahlawan dari daerah Maluku. Itu ada salah satu contoh dari PPT Ibu. Di sini Ibu mencontoh seorang pahlawan Indonesia yaitu yang bernama Kapitan Pattimura atau bisa disebut juga Thomas Maturesi nama aslinya ya. Tapi ada kenal Kapitan Pattimura. Kemudian nanti kalian dalam diskusi kelompok, kalian nanti berdiskusi. Ibu bikin 3 kelompok. Kelompok pertama siapa kelompok pertama? Ketuanya Ais, kelompok kedua ketuanya Wija ya, kelompok ketiga ketuanya Sawa. Nanti kalian akan membentuk kelompok kemudian berdiskusi mengetahui latar belakang apa yang kalian buat, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan kelas, kemudian nanti kelompok lain boleh mengomentari kelompok yang lainnya ya. Silakan dibikin kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan SOPD masing-masing kelompok. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya Bu, SOPD-nya silakan isi. Kelompok kedua siapa? Kelompok 2, kayak Ibu Ali kamu ya? Kelompok 3 silakan isi. Silakan, semuanya harus aktif ya dalam berdiskusi ini ya. Buka siapa? Kelompok 1 mengambil tokoh siapa? Kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 2 tokohnya siapa? Haji Nur Ali. Haji Nur Ali itu tokoh dari ya kalian harus bangga. Kelompok 3 siapa? Ya, Awis, DJ, Habibie. Bisa nomor 2.
Ya, Indonesia. Silakan. Masih ada waktu. Kelompok berapa ini? Satu, ayo. Sudah siap nanti kalau sudah siap. Masih ada waktu 3 menit lagi, silakan.
Lihat aja kamu nggak perlu. Enggak, ini mau buat ibu, ini mau buat ibu menilai. Kamu lihat, ini ibu yang nilai. Sini aja di sini. Saya ini kan yang nilai pribadi saya kan itu siap pribadi nanti kamu dapat berapa dari saya nanti dinilai. Dia hanya tugas dari KPD ini masih isi. Tapi ketika kamu tulis, nanti kamu dikumpulkan mana? Kok nggak diisi? Di saja saya. Saya ini banyak terpotong, jadi nggak apa. Kita Tapi orang banyak kan sini lah. iya. Nggak maksud gini, memang kan ada dua. Yang kita sih nggak Betawi karena dia sakti loh. Dia sakti. Nanti kita ada sakti yang dia punya. Jadi kalau yang sama dua, yang pertama sih ada dia nggak bisa ditangkap sama Belanda. Dia seperti itu. Jadi kalau ditangkap sama Belanda dia berbilang. Dia mempunyai kesaksian yang salah. Kamu kelompok satu kita nggak Allah Sudah siap? Kelompok satu kalau sudah siap silakan maju ke depan. Kalian presentasikan hasil kalian. Kemudian nanti kelompok lain siap-siap mengomentari hasil kerja dari kelompok satu. Silakan kelompok satu maju ke depan. Nanti kelompok lain boleh mengomentarinya ya. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teks biografinya siapa namanya sebutkan? Iya, Dirgawati. Silakan presentasikan. Ini adalah biografi kalian di Jakarta menulis 1859. Hanya Mulia Dayani menjadi slogan Departemen Pendidikan Nasional. Namanya dibagikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia. HRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya dibagikan pada uang secara Rupiah. Terima kasih. Baik, ke kelompok satu sudah mempresentasikan. Tapi tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Dalam mempresentasikan sudah sangat bagus, cuma dalam pembacaan sangat cepat, jadi kurang efisien. Oh, jadi menurut Sultan kurang terlalu terburu-buru kecepatan bacanya. Ya, lagi Sultan. Terus saya ingin menanya, apa motivasi Ki Hajar Dewantara membangun pendidikan di negeri ini? Silakan dijawab. Ki Hajar Dewantara yang meningkatkan pendidikan di Indonesia. Berarti Ki Hajar Dewantara itu ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar mantap semuanya. Kalau kita semua masyarakat Indonesia semuanya. Sudah cukup Pak jawabannya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pahlawan Bekasi yaitu Kiai Nur Ali. Biografi Kiai Nur Ali. Lanjut. Yang pertama kelahirannya, kedua wafat, pendidikan, Ya. mendirikan pesantren, berjuang melawan penjajah dan karomah. Kiai Nur Ali lahir pada 15 Juli 1914 di Desa Ujung Malang, Bekasi. Ya. Beliau merupakan putra dari pasangan Anwar bin Layu, seorang petani dengan Maimunah. Langsung.
Ya. Wafat, Kiai Nur Ali wafat pada usia 70 tahun. 78. 78 tahun, tepatnya tanggal 3 Mei 1992. Ya. Pendidikan, cita-cita yang dimiliki oleh Kiai Nur Ali sejak masa kanak-kanak adalah mengembang dan menciptakan perkampungan surga. Sungguh suatu cita-cita yang sangat mulia yang dicapai oleh Kiai Nur Ali. Hingga beliau terkenal sakti dan tidak mampu ditembus peluru. Bahkan penjajah Belanda pun kesulitan menangkap Kiai Nur Ali. Waktu itu sering menghilang dan tidak dapat dilihat oleh mata awam, hingga masyarakat pun memberi gelar Kiai Nur Ali sebagai belut putih yang sangat tinggi. Suatu ketika beliau ditangkap Belanda hanya pasrah saja dan tidak melakukan perlawanan. Kiai Nur Ali digiring masuk dalam truk tentara Belanda. Tengah jalan Kiai Nur Ali memohon kepada Allah meminta perlindungan. Bukan main kagetnya tentara Belanda yang mengawal Kiai Nur Ali di dalam truk menghilang begitu saja dalam pandangan mata tentara Belanda. Silakan. Sudah selesai? Apa ada lagi kelompok 2? Ya? Sudah selesai. Oke, kita boleh apresiasi untuk kelompok 2. Ada yang bertanya? Untuk kelompok 2 silakan kelompok 1, merah. Kenapa Kiai Nur Ali dijuluki belut putih? Kenapa? Karena yang tadi lagi itu dia ditangkap oleh penjajah. Jadi Kiai Haji Nur Ali itu dijuluki si belut putih karena dia sangat licin ya. Tidak bisa ditangkap oleh Belanda. Ya? Kelompok 1 sudah puas jawabannya? Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk silakan balik ke tempat masing-masing. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3 silakan memperjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tes biografi B.J. Habibie. Silakan. Silakan. Biografi B.J. Habibie. Sang Presiden ahli pesawat terbang yang visioner. B.J. Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juli 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hobi menunggang kuda. Habibie mempunyai kegemaran menunggangi kuda dan membaca. Ia dikenal cerdas sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun ia harus kehilangan ayahnya tertua yang meninggal dunia pada 3 September 1950. Pada waktu itu pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno berencana membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan menimban ilmu di sana. Kehidupan kuliah di Jerman. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri bukan pendidikan kursus gelar, akan tetapi merupakan sekolah bertahun-tahun sambil kerja praktek. Dengan segala kejeniusan yang dimilikinya, tak heran jika beliau mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional, mulai dari Bachelor for Love and Childhood. Sekian dan terima kasih. Oke, kita bertepuk tangan untuk ada yang ditanyakan kelompok lain silakan. Ya silakan. Kelompok 2 bertanya apa? Saya Bu, dalam mempresentasikan sudah sangat bagus. Memang saya ingin bertanya, apa motivasi Kiai Habibie membuat pesawat di Jerman? Motivasinya agar Indonesia mempunyai pesawat sendiri dan memiliki pengetahuan dalam merancang pesawat. Ya. Kelompok lain ada yang bertanya? Terima kasih. Untuk kelompok 3 silakan masuk ke kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Kelompok 1 Kiai Nur Ali, kelompok 2 Kiai Nur Ali, dan kelompok 3 B.J. Habibie ya. 3 orang ini adalah tokoh terkenal di Indonesia dan merupakan panutan bagi kita semua ya. Sesudah berdiskusi, kemudian kalian silakan bangkunya sesuai dengan yang seperti semula. Silakan disusun. KP-nya dikumpulkan ya. Ya, sesudah kalian tadi berdiskusi
Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Oke. Kalian tadi sudah berdiskusi tentang tes geografi masing-masing kelompok ya. Saya apresiasikan kalian sangat bagus dalam berdiskusi. Kemudian sesudah kalian berdiskusi, kalian pasti tahu ya apa tes geografi, unsur-unsurnya, kemudian ciri-cirinya, pembahasannya kan harus tahu. Di sini ya, saya akan mengevaluasi tentang tes geografi kalian. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi hasil evaluasi. Silakan menjawab. Selamat mengerjakan. Sudah semua? Ayo, silakan dikumpulkan. Sultan kertasnya ambil hasil teman-temannya, silakan dikumpulkan di meja itu. Terima kasih, silakan dikumpulkan. Baik, untuk pelajaran pada hari ini kita menghadapi tes geografi. Jadi kesimpulannya adalah apa itu tes geografi? Siapa yang menjawab tes geografi? Ya. Adalah teks yang berisikan suatu tokoh tentang latar belakang tokoh ya, baik pendidikannya, pengalamannya dia dari dia lahir sampai dia wafat, kemudian contoh-contoh yang bisa kita teladani. Ya. Kemudian kedua, unsur-unsurnya apa saja? Ada yang bisa menjawab unsurnya? Apa? Unsurnya ada berapa? Tiga apa aja? Cerita latar belakang tokoh, Cerita latar belakang. Kemudian apalagi? masalah atau kesulitan yang dialami tokoh, Masalah atau kesulitan. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga apa lagi? keteladanan tokoh. Teladan. Ketauladanan. Jadi apa yang bisa kita contoh? Kita unsur-unsur yang ketiga apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Ciri-ciri dari tes biografi? Berisikan fakta, Fakta dan apalagi selain fakta? disajikan dalam bentuk narasi. Dan dalam bentuk narasi berurutannya
kasih sayang sesuai dari dia meninggal, kemudian masa kecil, masa muda, masa dia berjaya, kemudian dia wafat. Apalagi yang ketiga, Maka yang terkait sama peristiwa penting yang jangan sama peristiwa penting ya. Oke, peristiwa penting sang tokoh ya. Kemudian sesudah kalian semua melakukan tadi diskusi, kalian pasti sebagai itu sudah bukti ya. Apa itu biografi, unsur-unsurnya apa, ciri-cirinya seperti apa, kebahasaannya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Apa Mela? Bu, Jungkook itu termasuk tokoh biografi tokoh tekstual. Ada yang bilang nggak? Jungkook itu artis Korea ya? Yang artis Korea atau? Ada yang bilang Jungkook itu termasuk tokoh biografi atau bukan? Bukan. Karena tokoh biografi itu yang menjadi teladan. Jungkook itu kalau nggak salah artis atau dancer atau itu? Dancer, Bu. Ayo kita pulang bukan? Dancer. Jadi tidak ada yang dikadani, maksud saya itu prestasinya dalam sejarah, faktanya apa. Ya, jadi Jungkook termasuk. Tapi kalau misalnya Mela mau mengidolakan tidak ada salahnya ya. Idolakan itu tidak ada masalah. Ya, mengidolakan Jungkook silakan. Mengidolakan orang itu. Saya mengidolakan Tapi Jungkook. kalau biografi nggak apa-apa. Tapi kalau biografi itu tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas dan yang bisa menjadi teladan dalam hidup, ya. Sampai di sini sudah paham tentang teks biografi? Oke. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengapresiasikan hasil diskusi tadi. Kelompok satu yang itu tadi Mela, Ais, Sofia dan Ratna mendapatkan nilai 90. Kemudian kelompok dua yang itu Mirja, Sultan, Dwi, Diki dan Agam mendapatkan 85. Kelompok 3 Sawah, Api, Dara, Sasa dan Jara mendapat nilai 90. Sudah siap semuanya? Ayo ditaruh dulu hadiahnya, disimpan dulu hadiahnya. Disimpan dulu hadiahnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, bagaimana? Kalian senang atau tidak hari ini dalam kita mempelajari fakultas biografi? Senang atau tidak? Senang. Ya. Kalian senang karena kalian bisa belajar tentang biodata, tentang biodata latar belakang tokohnya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Tetap menjadi pelajar yang baik, menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Biar itu semua yang menjadi anak sukses. Ibu doakan anak-anak ibu di SMK ini menjadi anak yang sukses semuanya. Ayo silakan pimpin doa semua. Semuanya sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk pelajaran masing-masing dengan selesai. Bangga di sana. Kita nanti akan bertemu di pertemuan akan datang, yaitu kita nanti bisa membuat struktur teks biografi, menganalisisnya, kemudian kalian merancangnya ya. Sampai ketemu di tahun depan, hati-hati, selamat.